Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8C dan 8D. Kemarin bab sebelumnya kita mempelajari tentang pola bilangan ya. Sekarang bab yang kedua kita akan masuk ke koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius, namanya koordinat kartesius. Penemunya adalah Descartes ya namanya Cartesius. Kemudian pada bab kedua ini kita akan belajar bagaimana posisi titik pada bidang koordinat, posisi titik terhadap titik acuan, dan posisi garis terhadap garis sumbu ya. Mari kita simak bersama ya. Yang pertama, posisi titik pada bidang koordinat. Diharapkan kalian dapat membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat, kemudian membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat, dan menentukan jarak tempat terhadap suatu sumbu. Dalam pembelajaran koordinat kartesius ini akan sangat berguna sekali bagi kalian yang memiliki cita-cita jadi pilot, jadi navigator, kemudian jadi pembaca peta ya, kemudian dan sebagainya. Jadi kita dapat menentukan suatu posisi titik terhadap titik acuan tertentu atau koordinatnya berapa, sehingga pesawat dapat landing atau dapat take off dengan sempurna dan dapat sampai dengan tujuannya. Itu salah satu penggunaannya ya. Masih banyak lagi. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa menentukan, misalkan kita mau bikin denah nih, denah dari rumah ke sekolah. Dari rumah ke sekolah, rute perjalanannya seperti apa? Nah, itu juga pakai koordinat kartesius ya. Ke kanan sejauh berapa kilometer, ke kiri sejauh berapa kilometer, kemudian lurus, kemudian ada tanjakan atau turunan ya. Itu juga termasuk menentukan suatu denah menggunakan koordinat ya. Nah, di sini ada membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Kalian lihat posisi tempat pelayanan pada gambar 2.2 ya. Di situ ada pasar, sekolah, hotel, bank, dan kantor pos ya. Hotel terletak pada koordinat, lihat nih hotel nih. Ini hotel ya. Ini hotel nih. Ini hotel. Hotel pada koordinat C ya. Kemudian 5. Nah, jadi hotel bacanya atau koordinatnya C,5. Yang kita baca dulu adalah yang sumbu horizontal, baru sumbu yang vertikal. Aturannya seperti itu ya, ingat ya. X, Y. Sumbu X itu yang horizontal atau mendatar, sumbu Y yang vertikal atau tegak ya. Nah, kemudian kamu baca lagi nih. Bank terletak pada koordinat F, 5 juga ya. F,5. Oh, ibu. Nah, ibu kok agak miring ya. Iya, F,5. Kemudian pasar terletak pada F,10. Jadi bacanya F dulu. Pasar titiknya di mana tuh? Di F,10. Kemudian kantor pos letak pada koordinat C,3. Sekolah terletak pada koordinat J,9. Gitu ya. Itu kita menggunakan koordinat kartesius. Jadi koordinat kartesius apa? Yaitu terdiri dari dua sumbu X dan sumbu Y ya. Oke. Selanjutnya, membaca dan menuliskan letak benda pada sistem koordinat kartesius. Cara membaca letak titik pada sistem koordinat kartesius sebagai berikut. Yang pertama, gunakan titik asalnya 0,0. Kita anggap titik pangkal koordinatnya adalah 0,0 ya. Kenapa 0,0? Karena di situ adalah merupakan titik pangkal koordinat ya. Pertemuan kedua sumbu X dan Y, keduanya dinamakan titik pangkal koordinat nih. 0,0 ya. Kemudian
kita lihat seperti garis bilangan waktu kamu belajar kelas 7 atau di SD. Kalau di sumbu mendatar, habis 0 itu yang ke arah kanan itu positif, yang ke arah kiri negatif. Jadi dari 0 ke arah kanannya itu nih 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ke arah kirinya negatif, -1, -2, -3, -4, -5 dan seterusnya. Begitu juga yang sumbu Y. Sumbu Y dari 0 ke arah atasnya positif, ke arah bawahnya negatif. Nah, ingat ya, ketika kalian membuat sumbu koordinat dan meletakkan titiknya, kamu taruhnya di garis nih, seperti ini. Nih, 5 adanya di garis, 4 juga adanya di garis, ya kan? -3 adanya di garis, dan seterusnya. Jadi jangan taruh di tengah-tengah kotak. Ingat ya, jangan taruh di tengah-tengah kotak ya. Misalkan seperti ini nih. Ini salah nih. Nih, di sini ada angka 1. 1 harusnya kan pas di garis, tapi kamu nulis angka 1-nya di tengah-tengah antar kotak. Itu nggak boleh ya. Jadi letakkan yang dibaca itu garisnya. Garisnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Jangan letakkan angkanya di tengah-tengah kotak. Ingat ya. Dan nanti ketika belajar koordinat kartesius, kemudian bab selanjutnya ada relasi fungsi, kalian harus siapkan buku berpetak ya. Buku berpetak. Kalau di rumah nggak bisa beli keluar, bisa pakai buku berpetak yang kelas 7 kemarin ya. Lanjutkan aja nak. Tinggal kamu tandai ini kelas 8. Terus judulnya tulis koordinat kartesius. Jadi selama pelajaran bab ini kita menggunakan buku berpetak. Nanti foto atau lembar kerja yang kamu kirim juga dialaskan dengan buku berpetak. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, gunakan titik asal 0,0 sebagai titik acuan dan menentukan titik A-nya sebagai X, Y. Ada A, B, C, dan D ya. Nah, kita hapus dulu ya. Nah, kemudian nilai X dan Y. Nilai X dan Y. Ya, nilai X dan Y menentukan banyaknya langkah satuan ke arah mendatar dan atau ke arah kanan dan ke arah kiri. Kemudian Y-nya adalah menentukan arah satuan ke arah atas atau bawah. Nah, pada gambar 2.3 kamu lihat baca titik A itu sebagai 5,2 ya kan? Jadi baca titik 3 sebagai 5,2. Coba lihat di sini, kita pakai titik lagi. Ya. Baca titik A sebagai 5,2. Baca titik B sebagai -3,2. Baca titik C sebagai -5, nih -5, -3. Baca titik D sebagai 3, -4 dan seterusnya ya. Oke. Kita lanjut lagi. Jarak tempat terhadap garis sumbu. Lihat nih, berikut ini beberapa informasi yang dapat kamu peroleh dari gambar di atas ya. Lihat nih. Gambar titik lihat. Berikut ini beberapa informasi dari gambar di atas. SMP Negeri 1 berjarak 3 satuan terhadap X dan 5 satuan terhadap Y. Berarti SMP Negeri 1 nih. SMP Negeri 1 berjarak 5 satuan di sumbu X dan 3 satuan di sumbu Y. Jadi di sini 5, di sini 3 ya. Berarti koordinat SMP 1 adalah 5, boleh ditulis 5,3 ya. Kemudian letak rumah belajar -6,6. Letak kantor Pemda 2,6. Ingat ya, yang dibaca yang horizontal dulu baru yang vertikal. Yang dibaca yang mendatar dulu baru yang tegak. Kemudian letak pasar adalah -4,2 ya. Letak pasar berjarak 4 satuan dari sumbu Y ya, atau sumbu X dulu boleh. 2 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y gitu ya. Jadi kalau berjarak kamu bisa tuliskan letak pasar berjarak 2 satuan terhadap sumbu X atau jalan X
dan 4 satuan terhadap jalan Y atau sumbu Y ya. Jadi lihat jaraknya. Pasar ini letaknya 2 satuan dari sumbu X, 4 satuan dari sumbu Y. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Contoh soal. Coba lihat contoh soalnya. Gambarkan titik K 2,1, 8,1, 8,7, 2,7 dan seterusnya. Nah, contoh soal ini kan ada 3 nih. Kamu kerjakan di buku berpetak atau kertas berpetak yang kamu punya, lanjutan aja dari kelas 7. Kemudian kamu foto dan kirim ke boleh Google Classroom ya, atau WA grup kita. Kemudian nomor 2, jajar genjang ABCD mempunyai koordinat titik A, B, C dan A, B, C dan B-nya belum ada. Letaknya A, C dan D. Tentukan koordinat B-nya. Ingat ya, jajar genjang gimana sih bentuknya? Ya, yang miring itu loh jajar genjangnya. Nah, misalkan ini. Oh, salah. Maaf ya. Ya, maaf ya keganggu ya. Kita mulai lagi. Oke, nanti kamu kerjakan itu di buku berpetak masing-masing. Jajar genjang, kemudian belah ketupat. Bentuknya gimana? Seperti ketupat ya. Oke. Nanti ibu mau lihat nih hasilnya. Dan kamu buat yang bagus ya, yang rapih, pakai penggaris. Kemudian yang nyata ya fotonya ya. Kemudian posisi titik terhadap titik acuan. Nah, ini nanti kita lanjutkan nanti aja. Oke, pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Contoh soalnya nanti kalian kerjakan di buku berpetak ya, di ibu screenshot biar nanti bisa ditayangkan di grup kamu. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya anak-anak.